Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Haisnul Tami Putri dengan nomor NIM 202202102101 jurusan Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengenalan sistem terdistribusi, RPC, Thread Client Server, agent, sistem operasi, dan komponen File Service Interface. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Baik, kita akan membahas materi pertama yaitu pengenalan sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang terhubung dalam suatu jaringan dan berfungsi sebagai satu kesatuan. Pengguna akhir biasanya tidak menyadari bahwa mereka berinteraksi dengan banyak komputer secara simultan. Komputer-komputer ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh satu komputer secara efisien dan efektif. Baik, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Yang materi kedua yaitu kita akan menjelaskan apa itu tentang karakteristik dari sistem terdistribusi. Jadi karakteristik terdistribusi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama kita akan membahas tentang transparansi. Jadi transparansi yaitu adalah sistem terdistribusi yang dirancang untuk menyembunyikan kerumitan dan heterogenetis dan pengguna. Kemudian kita akan membahas yang pertama yaitu bagian-bagian dari transparansi. Ada beberapa yaitu terbagi menjadi transparansi lokal. Jadi transparansi lokal yaitu menyembunyikan lokasi fisik dari sumber daya. Kemudian yang kedua yaitu transparansi migrasi, yaitu menyembunyikan perpindahan sumber daya dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi replikasi. Jadi transparansi replikasi ini merupakan penyembunyian replikasi sumber daya untuk meningkatkan keandalan dan kinerja. Yang terakhir yaitu transparansi kesalahan. Jadi transparansi kesalahan ini yaitu menyembunyikan kegagalan dan pemulihan sumber daya. Selanjutnya yaitu yang nomor 2 yaitu kita akan membahas tentang apa itu keterbukaan. Jadi keterbukaan yaitu sistem ini memungkinkan penambahan atau penggantian komponen dengan mudah berkat penggunaan standar dan protokol yang terbuka. Kemudian yaitu kita membahas selanjutnya yaitu keterkaitan. Jadi keterkaitannya ini yaitu sistem terdistribusi terdiri dari komponen-komponen yang saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ketahanan terhadap kegagalan. Jadi ketahanan terhadap kegagalan ini dirancang untuk tetap beroperasi meskipun beberapa komponen mengalami kegagalan. Ini dicapai melalui replikasi data dan failover mekanisme. Selanjutnya yaitu skalabilitas. Jadi skalabilitas ini sistem dapat dengan mudah diperluas dengan menambah lebih banyak komputer atau sumber daya sesuai kebutuhan tanpa mempengaruhi kinerja secara signifikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu kinerja lebih baik. Jadi maksud dari kinerja lebih baik yaitu pekerjaan dapat didistribusikan ke beberapa komputer, memungkinkan pemrosesan paralel dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu skalabilitas. Jadi skalabilitas ini yaitu mudah untuk meningkatkan kapasitas sistem dengan menambahkan lebih banyak komputer. Selanjutnya yaitu ketersediaan yang lebih tinggi. Setiap sistem dapat lebih beroperasi meskipun beberapa komponen mengalami kegagalan karena ada redundansi dan mekanisme pemulihan. Selanjutnya yang terakhir yaitu fleksibilitas. Jadi fleksibilitasnya ini yaitu komponen dapat diubah atau diperbaharui tanpa memengaruhi keseluruhan sistem, memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan baru atau teknologi baru. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tantangan sistem terdistribusi.
Yang pertama yaitu sinkronisasi dan koordinasi. Jadi sinkronisasi dan koordinasi ini memastikan semua komponen bekerja secara harmonis dan data konsistensi di seluruh sistem. Yang kedua yaitu keamanan. Jadi keamanan ini melindungi data dari komunikasi antar komponen dari akses yang tidak sah dan serangan. Kemudian selanjutnya itu kesalahan dan pemulihan. Jadi kesalahan pemulihan ini menangani kegagalan komponen tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu kompleksitas pengembangan. Kompleksitas pengembangan ini membahas tentang membuat perangkat lunak untuk sistem terdistribusi lebih kompleks dibandingkan dengan sistem terpusat. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi Remote Producer Call atau RPC. Jadi yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian RPC. Remote Procedure Call atau RPC adalah protokol yang memungkinkan program komputer untuk mengeksekusi prosedur atau fungsi di komputer lain dalam jaringan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang cara kerja RPC. Yang pertama yaitu klien. Jadi klien ini cara kerjanya yaitu program yang memulai permintaan untuk menjalankan prosedur di komputer lain. Kemudian yaitu stub klien. Jadi fungsi atau metode yang mengemas permintaan dari klien dan mengirimnya ke server. Selanjutnya yaitu transport layer. Jadi fungsi dari transport layer ini mengirimkan pesan dari klien ke server dan sebaliknya melalui jaringan. Kemudian yaitu stub server. Jadi fungsi dari stub server ini menerima pesan dari transport layer, membongkar permintaan, dan memanggil prosedur yang sesuai di server. Selanjutnya yaitu server. Jadi fungsi dari server ini menjalankan prosedur yang diminta dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien melalui stub server. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang keuntungan RPC. Yang pertama yaitu transparansi lokal. Jadi transparansi lokasi ini memanggil prosedur terlihat sama baik di lokal maupun jarak jauh, menyederhanakan dan pengembangan aplikasi terdistribusi. Kemudian yaitu yang kedua yaitu abstraksi. RPC menyembunyikan detail komunikasi jaringan dari programmer, memungkinkan mereka fokus pada logika aplikasi. Selanjutnya yaitu efisiensi pengembangan. Jadi efisiensi pengembangan ini membahas tentang mengurangi kompleksitas pengembangan aplikasi terdistribusi dengan menyediakan mekanisme pemanggilan prosedur yang familiar. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tantangan RPC. Yang pertama yaitu kesalahan jaringan. Masalah jaringan seperti latency, packet loss, network partition dapat mempengaruhi kinerja dan reliabilitas RPC. Selanjutnya yaitu keamanan. Jadi fungsi dari keamanan ini yaitu data yang dikirim melalui jaringan harus dilindungi untuk mencegah penyadapan dan manipulasi. Selanjutnya yaitu penanganan kesalahan. Jadi penanganan kesalahan ini menangani kegagalan komunikasi dan eksekusi prosedur jarak jauh, membutuhkan mekanisme dan pemulihan yang andal. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang keuntungan penggunaan contoh globalisasi ekonomi. Yaitu yang pertama ada yang namanya nelayan mencari ikan atau produksi, kemudian pelenggangan ikan atau distribusi, selanjutnya konsumsi ikan atau konsumsi, yang selanjutnya yaitu menanam padi atau produksi, distribusi atau beras. Distribusi, memasak nasi, dan konsumsi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengenalan thread atau client server. Yang pertama yaitu pengertian thread. Thread adalah unit terkecil dalam sebuah proses yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Thread memungkinkan eksekusi paralel dan sebuah proses sehingga meningkatkan efisiensi dan responsivitas aplikasi. Selanjutnya yaitu model client server. Yang pertama yaitu klien. Jadi program atau proses yang meminta layanan atau sumber daya dari server. Kemudian yang kedua yaitu server. Program atau proses yang menyediakan layanan atau sumber daya yang diminta oleh klien.
Selanjutnya yaitu thread pada klien. Server yang pertama yaitu thread pada klien. Membantu klien menangani beberapa permintaan atau operasi secara simultan, meningkatkan responsivitas aplikasi. Yang kedua yaitu thread pada server. Membantu server melayani banyak klien secara paralel, meningkatkan efisiensi dan throughput. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang keuntungan thread. Yang pertama yaitu responsivitas. Jadi responsivitas ini berfungsi untuk meningkatkan waktu respon terhadap pengguna dengan memungkinkan operasi input atau output berjalan secara paralel dengan pemrosesan data. Kemudian yaitu utilisasi sumber daya. Jadi utilisasi sumber daya memaksimalkan pengguna CPU dan memori dengan memungkinkan beberapa thread bekerja secara simulasi. Kemudian selanjutnya itu scalability. Fungsi dari scalability ini memungkinkan sistem untuk menangani lebih banyak permintaan tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan penggunaan thread. Yang pertama yaitu sinkronisasi. Jadi sinkronisasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa data konsistensi dan menghindari kondisi balapan atau race condition di antara thread yang bersamaan dalam mengakses data yang sama. Kemudian yang kedua yaitu deadlock. Jadi deadlock ini berfungsi untuk menghindari situasi di mana dua atau lebih thread yang saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh thread lain. Kemudian yang terakhir yaitu overhead management. Jadi fungsi dari overhead management ini, meskipun thread lebih ringan daripada proses data, tetap ada overhead dalam manajemen thread, termasuk pembuatan dan penggantian konteks. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengenalan sistem operasi. Jadi kita akan membahas pengertian sistem operasi dulu. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan menyediakan layanan dasar untuk program komputer. Sistem operasi ini berfungsi sebagai perantara atau pengguna dari perangkat keras komputer. Selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membahas tentang fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen proses. Jadi manajemen proses ini berfungsi untuk menjadwalkan proses, pengelolaan multitasking, dan sinkronisasi antar proses. Kemudian yaitu manajemen memori. Fungsi dari manajemen memori yaitu alokasi dan dealokasi memori untuk program yang berjalan serta manajemen memori virtual. Selanjutnya yaitu manajemen file. Jadi fungsi dari manajemen file ini menyimpan, mengatur, dan memanipulasi file serta direktori. Selanjutnya yaitu manajemen input dan output. Fungsinya yaitu pengaturan input dan output dari berbagai perangkat keras seperti disk, printer, dan perangkat jaringan. Selanjutnya yaitu keamanan dan protektor. Jadi fungsi dari keamanan dan proteksi ini melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah serta mengatur hak pengguna. Selanjutnya yaitu komponen sistem operasi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kernel. Kernel ini yaitu inti dari sistem operasi yang mengelola operasi dasar sistem seperti manajemen memori, manajemen proses, dan manajemen perangkat keras. Kedua yaitu shell. Jadi shell ini interface antar pengguna ke kernel yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah. Yang ketiga yaitu file system. Jadi file system ini yaitu sistem yang mengatur penyimpanan dan pengambilan data serta pengelola struktur direktori dan file. Selanjutnya yaitu pengenalan file server interface. File server interface adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola file yang disimpan pada sistem penyimpanan. Ini menyediakan sekumpulan operasi untuk memanipulasi file seperti membuka, membaca, menulis, dan menutup file.
Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang komponen file server. Service interface terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu file deskriptor. Jadi file deskriptor ini mengidentifikasi file secara unik dalam sistem dan digunakan untuk operasi file. Yang kedua yaitu file operation. Jadi file operation ini berfungsi sekumpulan fungsi atau metode yang memungkinkan manipulasi file termasuk membuka, membaca, menulis, dan menutup file. Yang ketiga yaitu file metadata, yaitu informasi tentang file yang mencakup ukuran, tipe, izin akses, waktu pembukaan, dan modifikasi terakhir. Selanjutnya yaitu jenis-jenis file service terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Distributed File System atau DFS. Sistem file yang mengelola file yang tersebar di beberapa komputer dalam jaringan, memungkinkan akses dan manajemen file secara terdistribusi. Kemudian yang kedua yaitu Network File System atau NFS, yaitu protokol yang memungkinkan akses file jarak jauh seolah-olah file tersebut berada di sistem lokal, menyediakan transparansi lokasi dan kemudahan akses. Kemudian keuntungan file service interface yang pertama yaitu kemudahan akses. Jadi kemudahan akses ini memudahkan penggunaan untuk mengakses dan mengelola file tanpa harus memahami detail penyimpanan fisik. Kemudian yaitu keamanan. Jadi keamanan ini melindungi file dari akses yang tidak sah melalui mekanisme izin akses dan autentikasi. Selanjutnya yaitu efisiensi. Jadi fungsi dari efisiensi ini mengoptimalkan penyimpanan dan pengambilan data dengan menyediakan fungsi-fungsi yang efisiensi untuk memanipulasi data. Selanjutnya yaitu tantangan file service interface. Yang pertama yaitu konsistensi data. Memastikan data tetap konsistensi di seluruh sistem, terutama sebuah sistem terdistribusi. Kemudian yang kedua yaitu keandalan. Jadi keandalan ini menangani kegagalan dan memastikan data tetap tersedia dan tidak rusak. Yang ketiga yaitu skalabilitas. Jadi skalabilitas ini berfungsi untuk memastikan sistem file dapat menangani peningkatan jumlah data dan pengguna tanpa penurunan kinerja. Baik, selanjutnya yaitu kita kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu dengan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini, kita dapat merancang dan mengimplementasikan sistem terdistribusi yang efisien, andal, dan aman. Implementasi yang baik dan dari sistem terdistribusi dan komponen terkaitnya dan memberikan banyak keuntungan dalam kinerja, skalabilitas, dan fleksibilitas. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.